Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 2B. Pertama-tama, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa menyampaikan materi pada hari ini. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, filsafat baik di Barat, India, Cina muncul dari sifatnya yang religius. Di Yunani dengan mitosnya, di India dengan kitab Vedanya, dan di Cina dengan Konfusiusnya. Di Barat, mitos sama sekali dapat disingkirkan dan lebih mengutamakan rasio. Sedangkan di India, filsafat tidak dapat dipisahkan dari induknya, yaitu agama Hindu. Secara prioritasinya, pembagian filsafat di Barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini. Beberapa aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah positivisme, marxisme, ekstensisme, fenomenologi, pragmatisme, dan neotomisme. Pembagian priorisasi filsafat di Cina adalah zaman kuno, zaman perbatuan, zaman neo-konfisme, dan zaman pembauran. 1. Zaman Yunani kuno. Kedua, zaman Yunani kuno. Ketiga, zaman abad pertengahan. Keempat, zaman Renaissance. Kelima, zaman modern. Dan keenam, zaman kontemporer dari abad ke-20 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kade Ella Setiawati dengan NPM 0321181112. Terima kasih. Zaman pra-Yunani kuno. Secara umum, zaman pra-Yunani kuno terbagi menjadi 3 fase. Yang ke-1, zaman batu tua yang berlangsung 4 juta tahun sebelum Masehi sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas. Di antaranya adalah kemampuan menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang, mengenal bercocok tanam dan berternak. Di dalam kehidupan sehari-hari didasari dengan pengamatan yang primitif. Yang kedua, zaman batu muda yang berlangsung pada tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Di zaman ini telah berkembang kemampuan-kemampuan yang sangat signifikan. Kemampuan itu berupa mengenal tulisan dan kemampuan menghitung. Yang ketiga ada zaman logam. Zaman ini berlangsung abad ke-20 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Pada zaman ini pemakaian logam sebagai peralatan sehari-hari, bahkan sebagai perhiasan, peralatan masak, dan bahkan peralatan perang saat itu juga. Zaman Yunani kuno. Zaman ini berlangsung pada abad ke-7 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Zaman ini mengenal suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu yang kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Zaman Yunani kuno mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasan, yaitu zaman Helenisme, di bawah pimpinan Iskandar Agung yang merupakan salah satu murid Aristoteles. Pada abad pertama sampai abad kedua Masehi, mulai ada pembagian wilayah perkembangan ilmu. Wilayah pertama berpusat pada Athena yang merupakan fokus di bidang kemampuan intelektual, sedangkan wilayah kedua berfokus pada Alexandria yang berfokus pada bidang empiris. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka, yaitu ada Thales, Pythagoras, Socrates, Demokritus, Plato, dan Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Saya akan menjelaskan materi tentang zaman abad pertengahan dan zaman Renaissance. Abad pertengahan. Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi.
Pada masa ini, agama lebih mendominasi dibandingkan sains yang telah berkembang pada masa sebelumnya. Abad pertengahan berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan terbagi menjadi 3 kurun waktu. Pertama, awal abad pertengahan. 2. Puncak abad pertengahan. 3. Akhir abad pertengahan. 1. Awal abad pertengahan. Awal abad pertengahan berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-10 Masehi. Periode ini dimulai setelah kemunduran Kekaisaran Romawi dan digantikan puncak abad pertengahan. Pada masa ini, terjadi berkurangnya jumlah penduduk, penurunan pedagang, dan meningkatnya imigrasi. 2. Puncak abad pertengahan. Puncak abad pertengahan berlangsung pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Pada puncak pertengahan, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat di Eropa. Puncak abad pertengahan menghasilkan banyak karya intelektual, spiritual, dan seni. 3. Akhir abad pertengahan. Periode ini berlangsung dari abad 14 sampai abad 15 Masehi. Akhir pertengahan ditandai oleh bencana kelaparan. Selain krisis tersebut, abad ke-14 juga merupakan zaman perkembangan besar di bidang ilmu pengetahuan dan seni rupa. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance terjadi sekitar abad ke-15 hingga 16 Masehi. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Beberapa dampak zaman Renaissance yaitu memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu filsafat, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa, munculnya paham kapitalisme liberal dan materialisme. Pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Berikut beberapa tokoh-tokoh penting pada masa Renaissance. 1. Leonardo da Vinci. 2. Francis Bacon. 3. Galileo Galilei. 4. René Descartes. Dan terakhir Petrarch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati. Saya akan menjelaskan materi tentang zaman modern. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sebenarnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. René Descartes, tokoh yang sangat terkenal dan mendapat julukan Bapak Filsafat Modern. Ia ahli ilmu pasti yang menemukan sistem koordinat yang terdiri atas 2 garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Tokoh lain yang juga sangat terkenal pada masa ini adalah Isaac Newton dengan teori gravitasinya, yaitu menerangkan bahwa planet tidak bergerak lurus, melainkan mengikuti lintasan elips karena adanya pengaruh gravitasi, yaitu kekuatan tarik-menarik yang timbul jika ada 2 benda berdekatan. Teori gravitasi Newton sebenarnya adalah pengembangan dari teori yang dirintis oleh Galileo dan Kepler. Charles Darwin adalah tokoh yang terkenal pada zaman ini karena teori evolusi yang fanatik. Ia menyatakan bahwa perkembangan yang terjadi pada makhluk di bumi adalah karena seleksi alam. Teorinya yang terkenal adalah Struggle for Life, perjuangan untuk hidup. Ia berpendapat bahwa makhluk yang dapat menyesuaikan diri mempunyai peluang hidup lebih lama. Sebaliknya, jika tidak mempunyai penyesuaian diri, ia akan tersisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Saadah. Saya akan menjelaskan materi tentang zaman kontemporer atau abad ke-20 dan seterusnya. Bidang ilmu fisika bagi para ahli pikir merupakan ilmu yang menempati kedudukan tertinggi. Fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasyhur pada abad ke-20 adalah Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Ia berpendapat bahwa alam semesta itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Pada abad ini, teknologi komunikasi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, internet, satelit komunikasi, dan sebagainya.
Ilmu kedokteran makin menajam dalam spesialis maupun subspesialisasinya. Munculnya kecenderungan ilmu yang merupakan ilmu sintesis antar bidang ilmu satu dan lainnya, sehingga muncul ilmu baru seperti bioteknologi yang kemudian dikenal dengan teknologi cloning. Dr. Gordon dari Universitas Cambridge adalah orang pertama yang melakukan teknologi cloning pada tahun 1961. Dia berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong cloning.